Ini adalah handheld gaming PC dari brand lokal atau mungkin namanya konsol genggam PC. Ya entah kenapa namanya begitu ya. Nah, intinya ini dari brand lokal yang performanya nggak bercanda yang satu ini ya. Prosesornya pakai AMD Ryzen 7 7840U, RAM udah 16GB, LPDDR5X 7500, storage-nya setengah tera, layarnya IPS 7 inci, refresh rate 120Hz, baterainya 50 watt hour. Ya, ini adalah Advan X-Play. Oke, kita harus jujur ya. Pertama kali barang ini datang, kita sempat skeptis. Ngapain sih Advan pakai ikut-ikutan bikin handheld PC kayak gini? Tapi setelah kita nyobain setelah beberapa hari, ternyata kami cukup puas dengan performa yang ditawarkan. Apalagi karena dia pakai sistem operasi Windows. Jadi kita bisa main game dari berbagai klien game store ya. Semisal nih kalian punya game di Steam ya, tapi juga punya langganan Xbox Game Pass dari Microsoft. Nah, bisa dimainin semua di sini. Bahkan launcher game individu seperti Genshin, Star Rail itu juga bisa dimainin di sini. Kenapa? Karena pakai Windows. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya dari speknya dulu. Kalau prosesor dia pakai AMD Ryzen 7 7840U yang arsitekturnya Zen 4 atau Zen 4. TSMC 4 nanometer pakai FinFET. Default TDP-nya 28 watt, dia punya 8 core, 16 thread dengan base clock di 3,3 GHz dan maksimum boost clock-nya di 5,1 GHz. Total L3 cache-nya 16 MB. Dan tentunya dia udah dilengkapi dengan NPU AMD Ryzen AI dengan performa up to 10 TOPS. Saat dikomunikasikan dengan prosesornya itu performanya bisa mencapai 32 TOPS untuk AI loh ini ya. Nah, lalu untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon 780M 12 graphics core, total 768 shader unit. Untuk RAM 16GB LPDDR5X 7500 langsung dual channel. Ini onboard ya. Tentunya ini nggak bisa di-upgrade, tapi ya udah cukup banget. Dan tentunya ini terbaca di Windows sekitar 13GB karena yang 3GB-nya dialokasikan untuk integrated graphics tadi ya. Untuk storage setengah terabyte atau 512GB SSD NVMe PCIe 4.0. Menariknya, yang satu ini pakai SSD ukuran besar yang 2280. Jadi buat kalian yang mau upgrade SSD, gampang nyari penggantinya dan ya cukup terjangkau juga penggantinya. Dan saat kami bongkar, kita bisa lihat bahwa SSD-nya udah dilengkapi dengan heatsink yang punya ukuran lumayan besar. Jadi harusnya aman nih. Konektivitasnya pakai Intel Wi-Fi 6E AX210. Lucu ya, prosesornya AMD, lalu modem Wi-Fi-nya itu pakai Intel. Ini sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya ada di 50 watt hour, jadi lumayan besar di sini. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya jelas handheld PC atau handheld gaming PC ya. Ya udah banyak lah. Kemarin kita udah review beberapa juga. Material polikarbonat, warnanya white atau putih. Untuk desain ini mirip seperti kebanyakan handheld gaming lainnya. Dengan sisi kanan kiri yang agak melengkung atau agak curved ya. Kontur hand grip atau area pegangan tangannya juga punya desain lengkungan seperti controller tapi nggak terlalu dalam dan cenderung dangkal di sini. Di bagian belakang ada logo X-Play dan ada lubang intake udara pendingin. Untuk dimensi panjangnya 27,8 cm, lebar 11,5 cm dengan ketebalan di area paling tipisnya 2,4 cm dan di area paling tebal 3,57 cm. Bobotnya untuk handheldnya cuma 680 gram dan chargernya 140 gram. Di sini kami suka ya chargernya karena ini memiliki kepala charger yang terpisah dari kabelnya. Jadi kalau kabelnya rusak, nggak sengaja keinjek atau apalah yang terjadi ya setelah sekian lama, kita bisa ganti kabelnya aja. Total bobot kalau dibawa-bawa semuanya itu sekitar 820 gram. Untuk display atau layar ini adalah panel IPS ukuran 7 inci, resolusinya Full HD, refresh rate 120Hz. Menurut Advan, color gamutnya ada di sekitar 100% sRGB. Kalau bersama pengujian kami, peak brightness untuk tingkat kecerahan ada di 453 nits dan gamut coveragenya ada di 94,4% sRGB dengan gamut volume di 97,2% sRGB. Ya udah cukup mendekati 100% sRGB lah ya. Tentunya ini adalah layar touchscreen, jadi kita bisa mengoperasikan Windows dengan lebih mudah dibandingkan saat menggunakan controller bawaan dari Advan. Tapi karena ukuran layar kecil, kalau kalian pakai resolusi 1080p, pastikan resolution scale-nya diatur ke angka yang cukup besar, agar ukuran ikonnya nggak terlalu kecil. Layarnya ini punya permukaan yang glossy, samalah seperti kebanyakan layar touchscreen yang lain. Nah untuk mikrofon, Advan X-Play ini punya dua lubang mikrofon yang terletak di sisi atas dan bawah layar. Untuk kualitas dan pengujian mikrofon serta noise cancellingnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan ini jalanan ramai banget dari belakang saya. Kali ini kita menguji kemampuan mikrofon dari Advan X-Play. Memang di sini kami tidak menemukan menu noise cancelling yang ada di device-nya, tapi untuk suaranya sendiri
dia udah cukup mampu meredam suara-suara dari luar. Suara-suara kebisingan dia mampu diredam dengan cukup baik. Oke, untuk audionya dia menggunakan 2 buah speaker yang terletak mengarah ke pengguna di area bawah controller. Untuk kualitas suaranya sebetulnya sih udah lumayan oke ya. Cuman ya ini kurang kenceng suaranya rasanya ya. Kalau kalian mau merasakan dentuman dari sebuah game kayaknya sebaiknya pakai headphone deh. Kemudian kita masuk ke konektor dan tombol. Tentunya karena ini adalah handheld gaming PC, seluruh tombol yang biasa ada di controller juga tersedia di sini. Tapi kita bahas tombol-tombolannya dulu ya. Di atas terdapat satu port USB Type-C. Di sebelahnya ada tombol mode. Tombol ini digunakan untuk mengubah mode performa dengan cepat. Berikutnya ada tombol volume up, volume down, lampu indikator, dan tombol power. Di mana tombol power ini sekaligus merangkap sebagai fingerprint reader. Nah, kemudian di sisi bawah terdapat lubang untuk melakukan hard reset. Di sebelahnya terdapat slot micro SD card. Nah, ini slotnya di bawah ya. Jadi harusnya aman, nggak kena yang panas-panas. Kemudian ada audio jack 3,5 mm dan ada satu lagi port USB Type-C. Nah, ini asik banget nih. Jadi kita bisa pakai perangkat Type-C tambahan tanpa perlu pakai USB hub tambahan ya. Karena kedua konektor USB Type-C ini juga mendukung display output, kita jadi bisa pakai Advan X-Play sebagai sebuah mini PC ya untuk berbagai pekerjaan produktivitas. Jadi satu device punya beberapa fungsi sekaligus. Ya, ini jadi sedikit tips ya buat kalian yang mungkin baru mau mulai kuliah terus mungkin butuh PC gitu ya. Bisa loh, ini dipakai buat PC. Ya, kalau diizinkan sama orang tua kalian ya. Lanjut, untuk tombol controller. Untuk tombol controllernya ini Advan X-Play menggunakan jenis dan layout dari controllernya Xbox ya. Thumbstick kirinya terletak di sisi luar yang lebih mudah dijangkau oleh jari. Hampir seluruh tombol yang ada di controller Xbox itu juga ada di Advan X-Play kecuali tombol Xbox dan tombol share. Kalau terbiasa dengan layoutnya Xbox, harusnya nggak butuh waktu lama nih untuk beradaptasi dengan controller yang satu ini. Untuk tombol D-pad-nya ini punya feeling yang soft ya, dan tombol ABXC-nya terasa lebih clicky. Sayangnya tombol D-pad dan tombol ABXC ini kadang kalau ditekan tuh suka nggak terbaca aja gitu. Jadi nekennya tuh harus agak kenceng. Kalau kalian emang udah terbiasa neken kenceng saat main game ya, harusnya sih nggak ada masalah. Lalu tombol LB dan RB terasa sangat ringan untuk ditekan ya, dan masih ada suara klikinya. Selain tombol standar dari controller, Advan X-Play ini masih punya beberapa tombol tambahan seperti tombol home yang saat ditekan berfungsi untuk menampilkan desktop dan saat kita tahan akan membuka client game Steam. Lalu ada tombol Quick Settings untuk membuka menu pengaturan cepat saat ditekan dan membuka software game assistant saat ditahan. Ada tombol makro M1 dan M2 yang terletak di bagian belakang perangkat. Fungsi tombol ini dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Thumbstick dari Advan X-Play juga dapat digunakan untuk mengoperasikan Windows saat ada di mode keyboard. Jadi fungsinya tuh mirip-mirip seperti mouse. Dasar stick analognya sudah dilengkapi juga dengan backlit RGB. Untuk sistem keamanan, ya tadi dibahas ya, ada fingerprint sensor yang terintegrasi dengan tombol power dan ini langsung support Windows Hello. Jadi saat kita nyalakan dengan jari yang udah terdaftar, dia akan langsung otomatis masuk ke Windows, nggak perlu login ulang lagi. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas, intake dari belakang dengan saluran pembuangan udara ke bagian atas perangkat. Sementara itu untuk software pendukung dari Advan X-Play ini diberi nama Game Assistant. Nggak banyak yang bisa kita bahas dari software ini, tapi di sini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi seperti mengubah fungsi tombol makro, mengubah layout tombol jadi layout Nintendo, mengaktifkan fitur Rapid Fire, melakukan kalibrasi thumbstick dan tombol trigger, serta mengecek tutorial dan penjelasan dari fungsi setiap tombol controllernya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Karena ini adalah perangkat yang ditujukan untuk gaming, jadi untuk pengujian performa kali kita mulai dari pengujian grafis dan gaming aja dulu ya. Kita uji di kedua mode yang tersedia, yaitu mode balance 15 watt dan rage 28 watt. Pertama kita uji dulu dengan 3D Mark Time Spy untuk tahu grafik skornya. Pertama kita uji dalam kondisi terhubung ke charger dulu ya. Di mode Rage, skornya ada di 3197 poin. Sedangkan di mode Balance di 2876 poin. Kalau charger kita lepas, hasilnya ternyata masih mirip-mirip aja. Di mode Rage, skornya di 3108 poin. Sementara di Balance ada di 2565 poin. Nah, setelah diterima kita juga menguji dengan benchmark internal dari game Cyberpunk 2077. Kita pakai setting 1080p low dengan AMD FSR 2.1 Performance. Saat terhubung dengan charger, mode Rage nih ya, rata-rata frame rate-nya di 62 fps. Kalau kita pakai mode Balance, rata-rata frame rate-nya di 36 fps. Sedangkan di kondisi baterai atau tanpa charger, mode Rage itu rata-rata 62 fps juga, lalu di mode Balance rata-rata di 37 fps. Ini menarik karena performa yang dihasilkan
saat terhubung ke charger dan tanpa charger itu bisa mirip banget. Jadi kita bisa tetap main game di luar gitu ya, tanpa merasakan perbedaan performa, tetap nyaman. Nah, karena kita melihat bahwa performanya sama aja, baik terhubung ke charger maupun tanpa charger, jadi kali ini kita tes di mode balance yang 15 watt dengan Rage 28 watt untuk menunjukkan perbedaan performanya. Kita mulai dari Genshin Impact versi 4.7, 1920x1080p low resolution scale-nya di 1, anti-aliasing kita off-kan, mode Rage stabil di 60 fps, mode balance stabil di 60 fps juga. Mulus lancar. Dota 2 1920x1080 fastest screen rate 100%, mode Rage 49-80 fps, mode balance 39-70 fps. God of War 1920x1080p low FSR performance, mode Rage di 50-60 fps, mode balance di 35-45 fps. Shadow of the Tomb Raider 1920x1080 low, mode Rage dapat 45-60 fps, mode balance dapat 30-40 fps. Cyberpunk 2077 1920x1080 low FSR di performance, mode Rage dapat 45-55 fps, mode balance dapat di 30-35 fps. Oh, by the way, ini Cyberpunk-nya dimainkan, bukan benchmark. Kalau yang tadi Cyberpunk benchmark, itu beda ya. Lalu Assassin's Creed Mirage ya, 1920x1080p low FSR di performance, mode Rage dapat 65-75 fps dan mode balance di 35-45 fps. Tentunya karena ini adalah perangkat Windows, kita juga akan uji untuk produktivitas ya. Kan tadi bisa jadi mini PC juga. Seperti biasa, pengujian akan kita mulai dari Cinebench R23. Konsistensi performanya dulu ya. Kita uji dulu dengan charger. Untuk skor maksimum di mode Rage di 14.162 poin, di mode balance di 11.365 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Rage ada di kisaran 13.400 sampai 13.500 poin. Di mode balance itu ada di kisaran 9.100 poin. Lalu saat tanpa charger, untuk skor maksimal di mode Rage 14.004 poin, di mode balance 11.116 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Rage di kisaran 13.300 sampai 13.400 poin, di mode balance ada di kisaran 9.000 sampai 9.100 poin. Lagi-lagi di sini kelihatan ya, performa prosesornya itu terlihat sangat mirip ya dengan saat terhubung ke charger. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench R23 selama setengah jam di mode Rage, suhu ada di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius di 10 menit pertama. Kemudian suhunya turun dengan stabil di kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sekarang kita tes Adobe Premiere Pro CC 2024. Oke, kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa ya. Kalau kita pakai 4K, untuk exportingnya software only butuh waktu 10 menit 57 detik. Kalau kita pakai OpenCL, kita butuh waktu 4 menit 39 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, software only saya dalam waktu 1 menit 42 detik. Kalau pakai OpenCL 1 menit 19 detik. Ini sih kenceng. Ini kencang ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, suhu CPU dari kisaran 65 derajat Celcius dan sesekali dia spiking atau lompat ke 70 derajat Celcius. Masih aman. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Kita pakai video yang sama ya, 2 menit 7 detik juga. Kalau kita ekspor video yang 4K, butuh waktu 8 menit 44 detik. Kalau kita pakai video yang Full HD 60 fps, butuh waktu 2 menit 29 detik. Untuk yang Full HD, lagi-lagi kencang. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export, CPU itu ada di kisaran 60-68 derajat Celcius saja. Lagi-lagi aman di sini. Jadi mau dipakai buat content creation? Masih bisa. Lanjut ke pengujian storage-nya ya, SSD-nya. Kecepatan bacanya adalah 3709 MB per second dan tulis di 3242 MB per second. Oke, ini tidak sekencang SSD yang super-super kencang lainnya, tapi ya sekitar 4-5 tahun yang lalu ini adalah kecepatan yang luar biasa kencang dan dipakai di laptop gaming kelas puluhan juta. Oke, sekarang kita uji daya tahan baterainya. Mode yang dipakai adalah balance 15 watt ya, brightness 150 nits, volume 25%, dan kita coba dulu local video playback seperti biasa. Kan ini PC juga sebetulnya, kayak laptop juga ya. Local video playback 1080p kita bisa dapat baterai baru habis setelah 10 jam. Tentunya karena ini perangkat gaming yang portable, kita juga akan menguji baterainya untuk main game. Untuk level brightness dan volumenya masih samain aja ya. Dan yang kita gunakan ini adalah Shadow of the Tomb Raider. Punya pertama kita jalankan di mode Rage dengan setting 1080p low. Hasilnya selama setengah jam konsumsi baterainya di kisaran 42%. Jadi yang awalnya 100% jadi tinggal tersisa 58%. Dengan konsumsi daya seperti ini kita hanya bisa mainin gaming sekitar 1 jam lebih dikit. Tapi buat kalian yang nggak terlalu mentingin kualitas gambar dan pengen main game lebih lama, kita juga ada triknya nih ya. Kita ubah dulu resolusi layar di Windows ke 720p, lalu refresh rate layarnya ke 60 Hz. Kita ubah modenya ke
balance sekarang ya. Lalu dalam gamenya, resolusinya juga turunkan ke 720p, setting grafis ke low, kita aktifkan VSync ke on atau half bahkan ya. Ya, kalau untuk on dia akan ngikutin refresh rate layar, sedangkan kalau half dia akan membatasi refresh rate hingga setengah dari refresh rate layar. Jadi kalau tadi 60 jadi sekitar 30 ya. Nah, jika memang gamenya bisa dimainkan secara offline, kita aktifkan airplane mode juga. Nah, setelah diubah kita coba lagi main game yang sama ya, Shadow of Tomb Raider dengan setting 720p low, VSync-nya ke half yang separuh tadi. Hasilnya selama 30 menit atau setengah jam konsumsi baterainya itu cuma sekitar 20%. Jadi dari 100% turun ke 80%. Ini menarik ya. Masih ingat kan tadi di awal kita cuma dapat 1 jam lebih aja. Ini adalah peningkatan yang sekitar 5 kali lipat. Ingat ya, tiap game akan berbeda-beda hasil dan settingannya. Dan mungkin ada yang nyaman dengan 30 fps, ada juga yang maunya jalan di 60 fps. Tinggal kalian yang eksperimen sendiri untuk dapetin pengaturan yang paling pas untuk kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita tes chargingnya. 30 menit pertama dia terisi 31%. Sementara saat sudah mengisi selama 2 jam, baterai itu sudah ada di 99%. Tapi lucunya, 1% yang terakhir itu butuh waktu ekstra 20 menit. Sepertinya dia sangat hati-hati sekali ya menjaga supaya baterainya bisa awet tahan lama. Oke, untuk harga resminya, Advan X-Play dijual di harga 10.999.000. Tapi jangan ribut dulu ya, jangan berisik dulu. Coba kalian sekarang cek di marketplace favorit kalian. Itu harganya berapa? Dan coba tulis di kolom komentar biar yang lain pada tahu. Jangan kaget ya. Ya, kalau kami cek sih sebetulnya harganya itu udah banyak yang jauh di bawah harga resmi. Dan semuanya itu sudah mencakup travel case dari Advan. Ini menarik banget ya, karena travel case-nya tipe yang lumayan kokoh gitu. Jadi lebih aman dibandingkan travel case yang bentuknya hanya seperti tas tipis doang. Lalu ada garansi 1 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika digunakan untuk bermain game di mode Rage yang 28 watt, baterainya cuma tahan di kisaran 1 jam, mungkin maksimum 2 jam, tergantung jenis game yang dimainkan. Tapi kita bisa eksperimen sendiri dengan pengaturan layar dan gamenya ya. Serta kita bisa mengubah mode performa ke balance saat butuh daya tahan baterai yang lebih lama. Kemudian tombol D-pad dan ABXY-nya ini kadang harus ditekan dengan keras supaya bisa terbaca. Tapi kalau kalian memang biasanya main game itu nekennya kenceng, ya harusnya nggak ada masalah sih. Kemudian untuk speakernya, walaupun udah rapih suaranya, tapi rasanya kurang kenceng nih speaker. Lanjut untuk poin menariknya ya. Pertama, performanya ini sangat kencang dengan opsi pengaturan performa ya tentunya ya. Kalau pengen hemat baterai bisa pilih balance, kalau pengen full power bisa pakai yang Rage tadi. Tentunya, karena ini adalah handheld gaming, jadi kita bisa main game PC di mana saja jadinya. Mau main game ringan sampai berat sekelas Cyberpunk 2077 nggak ada masalah di sini. Kemudian prosesor AMD Ryzen 7 7840U ini punya jumlah core yang banyak dan udah dilengkapi dengan NPU. Mau multitasking bisa, NPU-nya juga bisa membuat Advan X-Play ini jadi bisa digunakan untuk kegiatan yang butuh AI di situ ya, selama software emang mendukung. Lalu udah pakai RAM LPDDR5X yang 7500, ini kenceng banget. SSD-nya pakai ukuran besar yang 2280, jadi gampang ditemukan di pasaran. Layarnya IPS touchscreen resolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz. Kalau gambutnya udah dekat-dekat 100% sRGB. Dia punya 2 buah konektor Type-C, penting banget ini. Udah dilengkapi dengan pengamanan biometrik juga. Bonus travel case-nya juga bagus banget. Dan yang penting ini SD card-nya aman ya. Nah, jadi Advan X-Play ini cocoknya untuk siapa? Pastinya buat kalian yang pengen main game PC di mana saja dengan perangkat yang praktis dan ringan buat dibawa-bawa. Hobi traveling tapi juga suka main game atau mau main game sambil tiduran atau sambil nongkrong di kafe, cocok yang satu ini. Atau mungkin kalian butuh perangkat gaming portable yang sekaligus bisa jadi mini PC. Nah, ini bisa. Advan X-Play bisa dipakai untuk kerja dan produktivitas juga bisa nih, seperti layaknya sebuah mini PC. Mau ngedit video, ngetik-ngetik dokumen, tinggal sambungin ke keyboard, mouse, monitor eksternal, udah beres. Kencang pula yang satu ini ya. Bahkan ngedit video juga masih oke banget. Ini sangat menarik karena brand lokal Advan berani menghadirkan sebuah PC gaming portable ke pasar Indonesia. Dan yang satu ini cukup layak dipertimbangkan karena performanya yang kenceng. Apalagi kalau kalian nemu harga yang jauh lebih murah dibandingkan retail price-nya di marketplace kesayangan kalian. Saya Didi Irfan, Jaga TV.